Pemanfaatan gelombang radio. Manfaat gelombang radio dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Gelombang radio adalah salah satu bentuk dan radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau dinaikkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio atau RF dalam suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio ini berada pada jangkauan frekuensi 10 Hz sampai beberapa 6 Hz. Radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Gelombang elektromagnetik lainnya yang memiliki frekuensi di atas gelombang radio meliputi sinar gamma, sinar X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya terlihat. A. Sifat gelombang elektromagnetik. 1. Dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi, gelombang elektromagnetik berbeda dengan gelombang-gelombang mekanik yang kita kenal. Misalnya, gelombang suara, gelombang air. 2. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Gelombang dikatakan transversal apabila arah getaran yang dirambatkan tegak lurus dengan arah rambatannya. 3. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah penapisan arah getar medan listrik atau magnet sehingga hanya satu arah yang diloloskan. Oleh karena itu, setelah terjadinya penapisan, intensitas gelombang elektromagnetik turun. 4. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refraksi. Sebagaimana cahaya, gelombang elektromagnetik juga mengalami pantulan sesuai dengan hukum Snellius yang mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. 5. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Pembiasan juga dialami oleh gelombang elektromagnetik. Indeks bias tergantung pada bahan medium yang dilalui dan panjang gelombangnya. Hukum Snellius berlaku pula bagi pembiasan gelombang elektromagnetik. 6. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. 7. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan difraksi. 8. Arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Ada dua macam pengiriman sinyal program radio pada pendengaran, yaitu amplitudo modulasi atau AM dan frekuensi modulasi atau FM. Pada AM, jumlah getaran tetap, tetapi amplitudo berubah seiring dengan sumber suara. Pada siaran FM, yang berubah adalah getaran, amplitudenya tetap. FM menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan hampir tidak mengalami tumpukan yang sering diderita siaran AM. Gelombang FM frekuensi antara 80 dan 108 MHz, sedangkan medium wave atau MW untuk lokal berfrekuensi antara 500 dan 1600 kHz. Ada siaran low wave atau LW berfrekuensi rendah 150 sampai 280 kHz. Adapun jenis frekuensi yang digunakan oleh radio komunikasi. 1. VHF atau Very High Frequency. VHF digunakan untuk radio komunikasi jarak dekat dan beroperasi pada frekuensi 100 sampai 300 MHz. Hal ini disebabkan karena gelombang radio dipancarkan secara horizontal. 2. HF atau High Frequency. HF merupakan gelombang radio yang bekerja pada frekuensi 2 sampai 24 MHz dan biasanya digunakan untuk radio komunikasi jarak jauh.
karena sifat gelombangnya yang dapat memantul sehingga tidak memiliki efek hambatan pada objek. B. Permasalahan. 1. Dari mana sumber gelombang radio dan bagaimana cara kerja gelombang radio? 2. Apakah gelombang radio memiliki dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari? 3. Adakah kelebihan dan keuntungan yang terdapat pada gelombang radio? Sumber gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan listrik yang mengalami akselerasi. Secara alami, gelombang radio ini dihasilkan oleh petir dan benda-benda astronomi lainnya. Cara kerja gelombang radio. Gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau faksimile diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah kembali menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, pesawat telex, faksimile, atau monitor suatu penerima televisi. Dampak negatif atau buruk yang ditimbulkan gelombang radio. Yang pertama, dapat menyebabkan katarak. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga, dapat membuat kulit menjadi hitam. Yang keempat, dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. Yang kelima, dalam beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut. Yang keenam, dapat menyebabkan kerusakan otak. Gelombang radio mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. Yang kedua, tidak memerlukan penyelarasan antena. Yang ketiga, dapat mengirim dengan sangat cepat. Yang keempat, memiliki cakupan area yang cukup luas. Kekurangan gelombang radio. Yang pertama, bisa terjadi efek propagasi. Yang kedua, mudah mengalami gangguan yang disebabkan oleh alam. Yang ketiga, kurangnya keamanan. Yang keempat, harga pemasangan dalam perawatan tergolong mahal. C. Pemanfaatan gelombang radio dalam teknologi. Yang pertama, radio. Seperti yang diketahui bahwa radio merupakan media komunikasi yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi terkait beberapa hal. Radio memiliki sistem kerja yang mengandalkan gelombang radio sebagai sumber sinyalnya. Yang kedua, ponsel. Ponsel merupakan barang elektronik yang sering dipakai setiap harinya. Ponsel digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang mengantarkan informasi dengan baik. Yang ketiga, kecantikan. Gelombang radio ternyata bisa juga digunakan dalam bidang kecantikan untuk merawat kulit. Gelombang radio digunakan untuk sistem osilasi yang mampu dimanfaatkan untuk mengencangkan bagian kulit. 4. Radar. Radar digunakan untuk melacak sebuah objek tertentu. Titik radar biasanya digunakan untuk sistem operasional kapal selam dan juga pesawat. 5. Televisi. Televisi memanfaatkan gelombang radio untuk mampu memancarkan sinyal agar pengguna bisa menonton tayangan televisi. 6.
Teleskop. Teleskop merupakan gelombang radio yang menangkap sinyal agar bisa mengamati benda luar angkasa secara lebih detail. 7. Satelit. Satelit merupakan benda yang memiliki sistem perputaran yang mengikuti sistem kerja rotasi bumi.